Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abin Maulana dan teman saya Dato Raja Mulia. Di sini kita akan mempresentasikan eh, data yang sudah kami visualisasi, yaitu dari Analysis of Airbnb Price and Factors in Barcelona. Yang pertama, pendahuluan, eh, lat- latar belakang. Ekonomi platform melahirkan akomodasi alternatif seperti Airbnb yang mempertemukan host tamu dalam pasar dua sisi. Dibanding hotel, pilihannya lebih beragam dengan harga fleksibel. Di Barcelona, destinasi berpermintaan tinggi, memahami penentu harga dan kualitas layanan penting bagi host, wisatawan, dan perencana kota. Visualisasi data membantu melihat pola listing, selisih harga weekday weekend, serta peta persebaran lokasi atau kualitas. Studi ini memakai dataset Airbnb Price in European Cities dari Kaggle dan artikel ilmiah tentang Barcelona, lalu diadaptasi untuk analisis visual berbasis tableau pada subset kota tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada perbedaan harga weekday atau weekend, lalu asosiasi rating kebersihan dan harga, korelasi kepuasan tamu dan harga, pengaruh superhost terhadap kepuasan, dan yang terakhir distribusi listing berdasarkan tipe ruangan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama ada bandingkan harga weekday dan weekend, lalu analisis hubungan kebersihan dan harga, evaluasi relasi harga dan kepuasan tamu, lalu kaji pengaruh superhost, dan visualisasikan persebaran listing. Untuk manfaatnya, eh, untuk manfaat penelitiannya yang pertama ada host, yaitu strategi penetapan harga dan perbaikan layanan. Lalu ada wisatawan, pola harga dan kualitas layanan. Peneliti, yaitu gambaran spesial, akomodasi. Eh, kita lanjut ke dasar teori. Yang pertama ada konsep Airbnb dan sharing ekonomi. Airbnb adalah marketplace akomodasi dengan sistem rating review, memonetisasi aset menganggur atau idle capacity. Eh, Fitur reputasi yaitu superhost, sinyal kualitas, lalu ada variasi permintaan harian, weekday versus weekend yang mempengaruhi harga. Lalu lanjut ke faktor penentu harga akomodasi, yaitu kombinasi penawaran, permintaan, reputasi layanan. Yang pertama ada periode waktu, weekday versus weekend, lalu ada tipe ruangan atau entire home atau apartemen, private or shared room, lalu ada kualitas layanan dan kebersihan atau cleanliness rating, lalu ada reputasi host atau host is super host, lalu ada lokasi, yaitu latitude atau longitude. Data Barcelona dari Kaggle 8.000 inti dari 16 variabel asli 1.278 rekaman. Selanjutnya ada tiga metodologi, yaitu yang pertama dataset dan praproses. Datasetnya kita menggunakan Airbnb Price in European Cities dari Kaggle, eh, merging dataset weekday and weekend, pembersihan data, lalu normalisasi label. Selanjutnya metodologi implementasi artikel, pendekatan visualisasi data dengan Tableau yang ada weekday versus weekend price-nya, lalu clearance rating versus price, guest satisfaction versus price, superhost versus guest satisfaction, location versus room type. Selanjutnya adalah metodologi implementasi mandiri yang kita lakukan, yaitu diadaptasi dari paper dengan modifikasi, dataset digabung, atribut period, lalu Tableau untuk dashboard interaktif, yang terakhir filter period, room type, dan superhost. Hasil dan evaluasi artikel. Di sini kita bisa melihat eh, grafik sebelah kiri. Ini adalah perbandingan harga hari kerja dan harga akhir pekan. Jadi berdasarkan artikel, harga Airbnb di Barcelona ini cenderung lebih tinggi pada periode weekend dibanding weekday. Nah, pola ini menunjukkan adanya kenaikan permintaan saat akhir pekan yang berimplikasi pada peningkatan harga listing. Selanjutnya ada rating kebersihan dan harga. Di sebelah kanan sudah ada grafiknya. Jadi menurut artikel ini menunjukkan bahwa rating kebersihan meningkat seiring dengan naiknya harga listing. Hal ini mengindikasikan bahwa akomodasi yang lebih mahal cenderung memberikan standar kebersihan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada
guest satisfaction atau rating kepuasan tamu terhadap harga. Kalau dapat dilihat di gambar visualisasi, itu tidak ada hubungan yang jelas ya antara harga dan juga tingkat kepuasan tamu. Jadi dia stagnan. Kalau dilihat yang warna hijau dan warna biru itu antara weekday dan juga weekend. Tetapi memang ada satu yang dia itu tinggi ya, 100, mendekati 100, tetapi overall itu stagnan atau tidak terlalu berpengaruh. Next. Oke, selanjutnya itu ada pengaruh superhost terhadap kepuasan tamu. Jadi untuk mendapat titel superhost ini, si host itu harus mendapatkan rating yang eh, bagus dari banyak user. Nah, dalam artikel ini, host dengan status superhost itu terbukti mampu meningkatkan kepuasan tamu. Listing yang dikelola oleh superhost cenderung mendapatkan rating yang lebih tinggi. Dapat dilihat di histogram yang host, yang superhost, yang true itu mendapatkan nilai hampir 100 dan yang tidak superhost tetapi juga lumayan tinggi. Beda dikit, cuman superhost lebih mendapatkan rating yang lebih tinggi. Next. Lalu selanjutnya ada distribusi lokal listing berdasarkan tipe ruangan. Di sini ada tiga tipe ruangan. Ada entire home atau apartemen itu satu rumah. Lalu ada private room dan juga shared room. Nah, di sini dari artikel menemukan bahwa sebagian besar listing itu di Barcelona berada di area dekat pantai karena liburan. Nah, dengan tipe ruangan yang dominan itu di private room dan juga di entire home. Sedangkan yang shared room itu lumayan sedikit. Lanjut. Nah, lalu ini adalah hasil dan evaluasi mandiri kami. Next. Yang pertama itu dari harga weekend dan weekday-nya itu tidak ada yang beda. Hasilnya itu sama dengan artikel. Weekend itu memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan weekday. Jadi dengan ada dashboard interaktif nanti di akhir kami tunjukkan itu perbedaan harga dapat dianalisis detail per wilayahnya. Next. Oke, selanjutnya untuk rating kebersihan dan harga itu hasilnya menunjukkan pola yang serupa ya. Semakin tinggi harganya, semakin besar juga rating kebersihannya. Cuman eh, ada beberapa outlier yang berbeda ya dari artikel. Di sini dari datanya sendiri bisa dilihat dari yang garis berwarna biru itu tidak sama ya angkanya. Mungkin karena datanya sudah diupdate seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada rating kepuasan tamu terhadap warga. Di sini masih sama ya seperti artikel, tidak ada hubungan yang jelas antara harga dan kepuasan tamu, tetapi ada beberapa juga yang nilainya tinggi ya, cuman itu ya sama seperti di artikel tadi, hanya beberapa dan tidak sangat berpengaruh. Next. Nah, di sini eh, yang berbeda dengan artikel itu ada di pengaruh superhost terhadap kepuasan tamu. Jadi di sini dari analisis mandiri kami ditemukan justru bahkan yang tidak memiliki titel superhost itu malah yang paling tinggi guest satisfaction overallnya. Nah, di sini eh, kami mendapat insight tambahan yang diperoleh dari dashboard nantinya, yaitu efek superhost yang relatif stabil, tidak baik pada weekday maupun weekend. Next. Nah, untuk distribusi lokalnya itu sama seperti artikel, konsentrasi listingnya di area pantai dan yang banyak itu di tipe entire home atau apartemen dan juga private room, sedangkan shared roomnya hanya sedikit. Next. Nah, selanjutnya di sini kami membuat
Dashboard analisis harga dan faktor Airbnb di Barcelona ini mengintegrasikan seluruh visualisasi ke dalam satu tampilan interaktif. Untuk komponen-komponen yang ditampilkan itu mencakup peta listing, perbandingan harga weekday dan juga weekend, hubungan rating kebersihan dengan harga, kepuasan tamu harga, serta pengaruh status superhost. Dashboard ini mempermudah eksplorasi data secara menyeluruh dan interaktif. Jadi bisa dipilih berdasarkan kemauan kita. Lanjut. Nah, jadi dari eh, hasil analisis kita tadi mendapatkan kesimpulan bahwasannya penelitian membandingkan analisis artikel rujukan dan implementasi mandiri pada dataset Airbnb Barcelona dan hasilnya konsisten. Harga naik saat weekend, rating kebersihan berkorelasi positif dengan harga, kepuasan tamu tidak selalu dipengaruhi harga, dan superhost meningkatkan kepuasan. Listing terkonsentrasi di area pantai, dinominasi private room, serta entire home atau apartemen. Lalu implementasi mandiri menambah nilai lewat dashboard interaktif yang menyorot outlier serta menunjukkan efek superhost stabil di weekday maupun weekend. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.